Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat subuh, dan semoga kedatangan kita menjadi pemberat amal di hari kiamat nantinya insyaAllah. Kita masih berada di dalam bab anjuran memperbanyak sedekah dan menghindarkan diri dari sifat kikir. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan sahih, yaitu tentang kedatangan Nabi ke kota Madinah. Dan di awal kedatangan Nabi langsung menasihati nasihat pertama kepada penduduk Madinah, yaitu kata Rasulullah, wahai penduduk Madinah, tebarkanlah salam, artinya berikanlah kedamaian melalui kalimah Assalamualaikum. Kemudian wa ta'imut ta'am, sering-seringlah berbagi makanan. Tentu yang dimaksud adalah bersedekah dengan makan. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, lalu sering-seringlah engkau salat malam di saat orang lain sedang tertidur. Dan di ujung hadis Nabi mengatakan tadkhulul jannah bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan kesejahteraan atau keselamatan. Berarti itu adalah amalan-amalan yang menyebabkan mudahnya seseorang untuk masuk surga, dan salah satunya adalah memberi makan. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahasa Arab, kalau disebut pakai alif duluan, a'rabiyun, berarti yang dimaksud adalah Arab Badui.
Tapi kalau tidak dipakai alif, iaitu Arabiyun, maka yang dimaksud adalah orang-orang Arab yang tinggal di perkotaan, artinya lebih berada. Jadi orang Arab Badui ini, orang disebut Badui itu diambil dari kalimat Badiyah, artinya lembah, jamaknya Badawi, Badawiyah. Jadi mereka yang tinggal di lembah-lembah, di pegunungan, di bukit-bukit, di tengah padang pasir, maka disebutlah Arab Badui. Dan mereka karakternya keras, jadi sudah terbiasa keras, lalu kemudian kalau bicara tegas dan agak sedikit kasar kalau dirasakan oleh orang-orang yang punya pendidikan. Makanya Nabi kadang-kadang menghadapi pertanyaan yang tegas, itu biasanya keluar dari lisan orang-orang Arab Badui, tapi hati mereka bersih. Nah ini kalau mungkin, kalau istilah kita sekarang, urung tinggai di bineh laut, jadi suaranya memang kasar begitu. Jadi kalau bicara itu kahke itu bagi mereka tak kasar karena sudah terbiasa dari kecil dan lingkungannya begitu. Tapi bagi kita yang berpendidikan tentu merasa bahwa ini kasar sekali ngomongnya. Nah, begitulah Arab Badui. Lalu kemudian dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, ya Rasulullah, allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, beritahukan aku atau ajarkan aku amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Ajarkan aku amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Lalu Rasulullah menjawab, qal innaka kunta aqsartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. Kamu ini sudah membuat pertanyaan yang sangat singkat tetapi besar sekali manfaatnya. Jadi Nabi memuji pertanyaan seperti ini. Maksudnya ini betul-betul pertanyaan yang singkat tapi menunjukkan tentang keinginan yang besar dari orang yang bertanya, sekaligus bermanfaat kepada banyak orang. Nah, jadi ini pertanyaan yang Nabi sukai dengan pertanyaan yang keluar dengan iman. Jadi dulu kalau sahabat bertanya itu, ya mereka pertanyaannya tentang bagaimana menghindarkan diri dari neraka dan bagaimana melakukan amalan yang bisa menyebabkan masuk surga. Jadi begitu simple, begitu sederhana, tetapi Masya Allah ketika mereka mendengarkan jawabannya, maka mereka langsung tahu dan menemukan kunci-kunci untuk bisa membuka pintu surga bagi mereka. Dan itu mereka lakukan dengan tulus, ikhlas. Jadi betul-betul gedemanyangnya. Jadi mereka itu kalau nanya betul-betul ingin mendengarkan jawabannya, lalu ingin mengamalkannya. Jadi bukan hanya sekedar mengatur rangkaian kata supaya terkesan pertanyaannya bagus, pertanyaannya berbobot, nanti dipuji-puji orang, kok good pertanyaankah, luar biasa pertanyaankah. Tidak begitu mereka bertanya. Mereka itu bertanya betul-betul
ingin tahu lalu ingin melaksanakan. Hari ini kan orang kalau bertanya apa, penuh dengan intrik. Kadang-kadang bertanya itu hal-hal yang sifatnya dia sendiri sudah tahu dia tidak akan melakukannya. Bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang itu tidak ada rencana untuk mengubah keadaan walaupun dia tahu jawabannya yang sebenarnya. Ya, contoh mungkin ada orang yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya makan riba misalnya? Apa hukumnya mengambil pinjaman dari bank dengan sistem riba? Ya, tidak mesti dengan bank. Itu di pasar Impres itu kan ada perusahaan riba, Pak. Namanya PT Mekar apa itu, Pak? Siapa yang tahu itu? Mekar Sari itu. Nyambut pemekarnya. Peminjam-pinjam bank kepada siapa? Ya kepada para pedagang di pasar. Ya, pinjamkan, nanti ditarik dengan cara riba. Jadi dibuat bunga. Korban sudah banyak. Yang saya heran, pemerintah diam. Itu saya heran. Makanya susah masuk surga para pemimpin. Ya. Jadi mereka keliling-keliling di pasar menawarkan pinjaman kepada pedagang sayur, pedagang ikan untuk modal, dikasih pinjam berapa mau dipinjamkan. Syaratnya dipermudah, ya, dipermudah syaratnya. Nanti dipinjamkan 5 juta, 10 juta, tapi bayarannya tiap minggu sekian, tiap bulan sekian dengan bunga. Itu jelas keharamannya. Maka para pedagang itu jatuh dalam dunia riba. Dan pertanyaan ini sudah banyak ditanyakan di dalam masjid, di luar masjid, apa hukumnya, apa hukumnya. Setelah kita jawab, tetap yang bertanya tidak ada rencana taubat, kemudian yang mendengar pun tidak peduli. Jadi cuma sekedar tanya dengar, tanya dengar. Nah, itulah kadang-kadang iman kita bermasalah. Ya. Dulu sahabat kalau tanya itu langsung, begitu dapat jawaban dia langsung tegaskan dirinya, dia akan beramal dengan jawaban Nabi SAW. Ya, makanya Nabi mengatakan sebaik-baiknya zaman adalah zaman ketika aku dan sahabat berada. Sebaik-baiknya zaman. Dan kita sudah berada di ujung zaman yang hampir masuk ke dalam seburuk-buruknya zaman. Nanti seburuk-buruknya zaman, Pak, orang-orang yang tinggal tersisa dan bisa melihat kiamat. Ya, seburuk-buruknya zaman adalah orang-orang yang tersisa dan mereka sempat melihat proses kiamat. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan tidak akan terjadi kiamat selama masih ada kalimat Allah, Allah. Begitu hadis Nabi. Ya, jadi selama orang masih mengucap Allah, Allah, ya, dengan berbagai subhanallah, alhamdulillah atau apa saja, maka itu belum terjadi kiamat. Artinya belum puncaknya kiamat. Ya. Tapi begitu kalimah itu hilang, maksud hilang di situ, maksiat merajalela, orang tidak peduli lagi dengan salat, tidak ada lagi yang menyebut-nyebut Allah, tidak ada lagi dakwah-dakwah agama, Al-Quran tidak pernah dibaca oleh seorang pun, maka mereka lah kaum yang akan menerima kiamat. Barang siapa yang melihat kiamat, dipastikan dia adalah manusia yang celaka. Ya. Jadi orang-orang yang masih mendapatkan rahmat itu tidak diizinkan melihat kiamat, karena melihat kiamat itu suatu siksaan di dunia yang paling hebat. Sampai kata Rasulullah, kata Allah, unta yang bunting, unta yang sedang hamil, begitu terjadi kiamat
tiba-tiba melahirkan sebelum waktunya. Unta yang tak punya dosa itu ketakutan luar biasa menghadapi kiamat. Maka di hari itu hari ketakutan yang sangat dahsyat. Pengalaman kita waktu tsunami itu begitu diguncang oleh gempa, ini belum naik air, begitu diguncang oleh gempa 8,9 skala Richter, itu kita berpindah dari tempat berdiri kita 1 meter ke depan, dan mulailah timbul rasa takut yang luar biasa. Lalu begitu diteriakkan air laut naik ke darat, semua orang melarikan diri sampai melupakan keluarganya. Dan bahkan ketika kenderaan dikeluarkan dari rumahnya, itu tak peduli mau nabrak orang, mau ditabrak orang, tak peduli. Orang mati tak apa-apa, yang penting dia tak mati. Begitulah rasa takut hanya karena tsunami. Nanti kiamat bagaimana tak takut? Matahari dilipat oleh Allah, iza syamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat, bintang-bintang bertaburan jatuh, bintang jatuh, dan di saat itu bumi tenggelam, dengan tentu dengan sistem tsunami yang lebih dahsyat. Jadi ini adalah orang-orang terburuk yang pernah Allah ciptakan, yaitu mereka yang sempat melihat kiamat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang bisa melihat kiamat. Jadi pertanyaan ini mewakili imannya para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, jadi setelah Rasulullah mengatakan kamu ini nanya pertanyaan singkat tetapi penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat. Lalu Rasulullah menjawab, apa amalan yang bisa menyebabkan kita masuk surga? Kata Rasulullah, yang pertama yaitu a'tiq an-nasabah wa fukka raqabah, bebaskanlah jiwa, merdekakanlah budak. Jadi maksudnya jiwa adalah bebaskanlah orang-orang yang hari ini menjadi budakmu. Jadi salah satu amalan paling hebat yang bisa mendapatkan surga, yang dijamin, direkomendasi oleh Nabi di waktu itu, adalah membebaskan budak. Jadi perbudakan ini itu memang orang-orang Arab itu sudah terbiasa menjadikan manusia lain sebagai budak, dan juga itu terinspirasi dari kebutuhan orang yang tidak tahu mau cari makan di mana. Jadi ada satu, misal contohnya ada satu orang mengabdikan diri pada seorang majikan, dikasih makan. Nah, dia sudah dikasih makan itu sudah aman, namun resikonya dia wajib bekerja sesuai dengan keinginan si majikan. Itu gaji tidak ada. Dulu budak itu tidak ada gaji, dia kerja apa saja wajib, disuruh angkat batu, disuruh perbaiki ini, disuruh buat ini dan itu, wajib. Apa manfaatnya? Dikasih tempat tinggal, lalu kemudian dikasih makan. Bagi budak yang tidak tahu cari kemana, itu adalah perkara yang sangat aman di waktu itu. Asal ada majikan, aman, berarti ada makan. Nah, ketika budak ini tidak lagi dibutuhkan, maka dia dijual. Dijualnya di mana, Pak? Di pasar. Jadi diberdirikan di pasar, diberdirikan, lalu kemudian dipasang harga. Ya, nanti sesekali diskon. Orang-orang akan datang memilih-milih budak, dilihat di tangannya. Ini saya baca di sirah. Dilihat di tangannya, kalau tangannya masih kuat untuk kerja, mahal harganya. Nanti ada budak perempuan kalau menarik agak-agak cantik sedikit, manis-manis sedikit, itu lebih mahal harganya daripada yang asam-asam. Begitu jual beli budak. Dijual oleh siapa? Majikannya. Jadi biasanya ni kayak kita jual motor, Pak.
Jadi motor second tu kita jual, kita taruh harga, kita buat begini, boleh kurang. Begitulah dunia perbudakan. Jadi jual beli manusia dalam dunia perbudakan itu berlanjut sampai datangnya Islam. Tidak dihapuskan langsung, tidak bisa dihapuskan langsung, karena kalau dihapuskan langsung akan menimbulkan gejolak, karena majikan tidak mau begitu saja dia akan melepaskan budaknya. Nah, caranya Allah Subhanahu wa taala menghapus perbudakan di antara sesama manusia dengan cara memberi iming-iming, janji-janji yang benar, yaitu barang siapa yang membebaskan budak maka dia akan dapatkan ini. Itu yang memberi janji Allah, disampaikan melalui Rasul. Maka salah satu janji Nabi, mau dapat surga, mau beramal untuk mendapatkan surga, salah satunya bebaskanlah budak. Itu model pertama agar budak terbebaskan satu persatu. Maka di saat itu para sahabat berlomba-lomba membebaskan budaknya. Abu Bakar bahkan bukan hanya budaknya yang dimerdekakan, budak-budak orang lain pun dia cari untuk dimerdekakan, termasuk yang paling masyhur ketika beliau memerdekakan Bilal bin Rabah, dan itu dijual oleh majikannya Umayyah bin Khalaf dengan harga selangit, 10 kali lipat dari harga budak biasa. Padahal Abu Bakar di waktu itu hanya tujuannya agar tidak disiksa lagi, karena Bilal bin Rabah adalah budak yang muslim, mukmin. Jadi diambil kesempatan, dijuallah 10 kali lipat, tapi tetap dibebaskan oleh Abu Bakar. Begitulah sifat Abu Bakar demi membebaskan seorang mukmin. Nah, jadi ini dimotivasi oleh Rasulullah dengan jaminan surga, bebaskanlah budak. Nanti selain daripada itu, tahap cara berikutnya Allah menyuruh membebaskan budak sebagai bentuk hukuman di atas pelanggaran syariat. Contohnya, barang siapa yang berhubungan suami istri di siang Ramadan, maka hukumannya 2 bulan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup baru memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak sanggup maka bebaskanlah budak. Jadi salah satu hukuman untuk mempercepat terbebaskan budak. Begitu juga misal dalam hukum dihar. Dihar itu menyamakan punggung istri dengan punggung ibu kandung. Jadi dia mengucapkan anti kadhahri ummi, engkau itu bagaikan punggung ibuku. Jadi maksudnya kamu sebagaimana ibuku haram untukku, maka engkau hari ini haram untukku. Begitu cara jahiliyah menceraikan istri. Dan ketika datang Islam, cara menceraikan seperti itu dibatalkan. Jadi cukup dengan hanya mengucapkan kamu kucerai, selesai. Ternyata ada sahabat yang kemudian melakukannya, yaitu menceraikan istri dengan cara jahiliyah padahal sudah mukmin. Turunlah ayat, ternyata diberi hukuman, cerainya tidak jatuh tapi diberi hukuman oleh Allah. Apa hukumannya? Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberi makan 10 orang miskin kalau tidak sanggup yang tadi, kemudian juga membebaskan budak. Jadi banyak hukuman-hukuman dari Allah sebagai jalan untuk membebaskan budak. Makanya membebaskan budak ni besar pahalanya, dijamin surga. Sayangnya kita hari ini tidak ada lagi budak, kan begitu cerita. Bukan sayangnya, maksudnya tidak lagi ada kesempatan untuk masuk surga melalui jalan itu, tidak ada lagi. Karena hari ini tidak ada lagi perbudakan, sudah selesai, sudah aman. Islam itu telah membebaskan. Pembantu bukan budak, walaupun ada pembantu yang diperlakukan seperti budak. Tapi pembantu bukan budak. Kalau budak perempuan dulu boleh digauli,
Majikan laki-laki boleh menggauli budak perempuannya, halal, tak perlu akad nikah, karena itu barang yang dimilikinya. Nanti punya anak, ya anaknya menjadi budak lagi, kecuali dibebaskan. Begitu siklus hidup dulu, Pak. Sekarang yang ada cuma pembantu. Pembantu itu bukan budak, itu orang yang kita sewa jasanya. Namun di Arab itu menghadapi pembantu kadang-kadang juga memperlakukannya seperti budak. Ya. Nah, jadi ini bagian adab kita kepada pembantu, jangan perlakukan pembantu seperti budak. Baik, itu amalan yang dilakukan untuk masuk surga. Masih tersisa 2 amalan lagi, ya, yaitu yang berikutnya kata Rasulullah, fa illam tutiq, kalau engkau tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu itu artinya dia masih membutuhkan, atau dia harta satu-satunya yang dia miliki adalah budak tadi, artinya dia tidak mampu, atau dia tidak ada uang untuk membebaskan budak-budak mukmin yang lain, maka amalan berikutnya yang bisa menyebabkan mudah masuk surga adalah fa'at'imil ja'i, berikanlah makan kepada orang yang lapar. Nah, ini masuk ke dalam poin di dalam judul ini. Mau masuk surga, sering-sering beri makan kepada orang ja'i, yaitu orang yang lapar. Nah, orang lapar itu, Pak, ada yang meminta, ada yang tak meminta. As-sa'il wal mahrum, ada yang minta-minta, ada yang tak minta. Ada yang meminta-minta karena terlalu lapar, tidak ada rezeki, tidak ada uang, dia datang mengetuk pintu rumah kita, dan kalau kita memang tahu dia ini benar-benar bukan penipu, maka itu Allah hantarkan orang itu ke depan rumah kita untuk memudahkan kita masuk surga. Maka hati-hati juga menghadapi orang yang sedang lapar lalu kita abaikan. Hati-hati, ada orang yang kita tahu sedang lapar sekali, apalagi dia mukmin, ya, lalu kita abaikan, tak pernah kita kasih apa-apa, maka kita termasuk disebut dengan pendusta hari pembalasan. Ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. La yahuddu 'ala ta'amil miskin itu maksudnya dia tidak pernah mengajak orang untuk memberi makan orang miskin. Nah, jadi hati-hati kalau kita di lingkungan kita tinggal ada orang-orang yang layak kita beri makan tapi tidak pernah kita peduli. Si miskin cuma tahu kita orang kaya di kompleknya, dia menceritakan ke orang, nah bapaknya kok kaya, orang banyak kaya sekali bapak itu. Ditanya orang, itu untuk kalian pernah dikasih apa? Itu yang tidak ada, tidak pernah dikasih apa-apa, cuma ya beliau itu kaya kali. Kalau senyumnya Masya Allah luar biasa, senyum selalu, orangnya ramah, orangnya ramah sekali. Pernah dikasih beras? Tidak. Uang? Tidak. Jadi walaupun ramah, tetapi dia tidak merebut surga, karena surga bisa direbut melalui memberi makan, bukan memberi senyuman. Senyuman berpahala, tetapi tidak ada dalil senyum-senyum saja bisa masuk surga. Tapi kalau bapak tidak pernah senyum-senyum, muka sangar, dengan jambang yang lebat, kumis melintang, luar biasa, preman, rambut mungkin agak gondrong, tapi kerja memberi makan, ada jaminan, dan banyak jaminan bisa masuk surga. Tapi buka dulu kunci amalnya, yaitu salat. Ada orang bodoh juga, Pak, kasih makan, tapi kunci pembuka pintu amal tidak dilakukan, tidak salat. Karena kalau tidak salat, semua amal lain tidak boleh dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya memberi makan itu Masya Allah, itu amalan di dunia yang harus kita kejar. Kepada siapa yang diutamakan? Kepada si lapar. Siapa yang lapar? Boleh fakir, boleh miskin, atau bahkan orang yang sedang membutuhkan di saat itu saja. Ya bisa saja dia orang kaya, cuma terdampar di kampung kita,
mungkin dalam melakukan perjalanan kecelakaan macam-macam sehingga uangnya hilang, dicuri orang, berubahlah dia menjadi orang yang tak ada uang. Di saat itu dia lapar. Itu pun termasuk yang perlu kita tolong untuk menyebabkan kita masuk surga. Dulu di Mesir, Pak, saya ada abang letting. Abang letting itu pernah dicuri uang waktu ke kampus. Jadi kalau di sana itu mau kuliah ke kampus Al-Azhar itu dari rumah masing-masing, itu dengan busnya cuma ada 1 jam sekali. Itu pun ketika lewat sesak penuh luar biasa. Banyak mahasiswa yang kami bergelantungan di pintu bus, jadi nggak bisa masuk lagi, kepenuh, ditolak sana ditolak sini ke dalam, nggak bisa masuk lagi. Akhirnya bergelantungan karena terlalu sesak bus di sana, dimanfaatkan oleh pencuri. Banyak pencuri di sana, Pak. Jadi jangan pikir di Arab itu tidak ada pencuri. Di Mesir itu, di kota Kairo itu banyak pencuri. Begitu kita turun bus, dompet tidak ada lagi, kemudian hilang, tak apa-apa hilang. Itu sering terjadi. Dan saya pun ada 2 kali dicuri peng. Makanya dicuri dari orang miskin, si pencurinya kan juga menyesal juga mencuri, bacut tak kayak berempok kan. Dicuri dari mahasiswa beasiswa sedikit. Nah, abang letting ini pergi ke Azhar kuliah, kemudian ketika sampai di tempat ternyata dompetnya hilang, uangnya dicuri, dompetnya hilang, sehingga tidak ada sisa sedikit pun. Ini pengalaman yang beliau cerita, tidak ada uang sedikit pun. Datang waktu duhur, pulang tidak bisa, untuk makan tidak bisa, pulang tidak ada uang lagi untuk naik bus, sedangkan rumah jauh, mungkin dari sini ke ya daerah-daerah ke Belang Panjang lah Pak, rumah beliau itu. Tidak ada lagi uang, makan siang pun tidak bisa karena tidak disediakan makanan gratis. Kalau kita kan ada makan siang gratis, di sana tidak ada. Jadi sudah mulai ini kelaparan. Apa yang beliau lakukan? Menahan rasa malu, lalu memberanikan diri. Beliau masuk ke restoran kusyari. Kusyari itu makanan khas Mesir, dicampur antara bubur dengan nasi. Beliau masuk, lalu beliau mengatakan kepada si penjual, saya tidak ada lagi uang, dicuri. Saya mahasiswa Al-Azhar, tidak ada lagi uang saya sudah dicuri. Dia tidak minta makan, tapi minta pinjam uang untuk pulang. Jadi karena malu untuk minta makan, mintanya pinjam uang untuk pulang. Kata beliau, besok saya datang lagi, saya bayar. Nah, sifat orang Mesir itu kalau berhadapan dengan begitu, Pak, walaupun orangnya kalau bicara kasar, Mesir itu kalau bicara kasar, istilahnya Bataknya Arab. Bataknya Arab itu Mesir, Pak. Begah-begah, gedang-gedung, begah-begah. Tapi kalau hati mereka bersih. Ya maklum di sana kan Fir'aun, Qarun, Haman, pokoknya yang keras-keras sekali itu semuanya berada di Mesir. Untung ada Nabi Musa yang membebaskan. Kalau enggak, Fir'aun mandu memang, Pak. Begitu dia dengar ini mahasiswa Indonesia, disebut Indonesia oleh abang itu, saya Indonesia, mahasiswa Azhar, dicuri uang, tidak ada uang makan, tidak ada uang pulang, minta pinjam uang, besok dikembalikan. Apa kata penjual itu? Dikasih uang, ini uang untuk pulang, kamu makan dulu, digratiskan makan. Begitulah sifat mereka, dan itu berulang-ulang, Pak, terjadi. Sering kita sedang jalan-jalan, tiba-tiba sedan berdiri di samping, langsung keluar orangnya, ditanya dari mana? Indonesia. Belajar di mana? Al-Azhar. Itu dikeluarkan langsung, Pak, berapa ratus pon. Nyan sifat orang Mesir menan, tidak peduli dia sedekah di tengah-tengah jalan, hidang hijau. Apalagi Ramadan. Kalau Ramadan gila-gilaan, Pak. Sedekah Masya Allah bagaikan angin yang berterbangan. Maka kami bisa hemat uang saku, uang beasiswa, karena beasiswanya kecil. Bisa hemat uang saku di Ramadan. Kenapa? Tidak perlu belanja untuk beli makanan berbuka.
di setiap masjid disediakan makanan berbuka, setiap masjid selama Ramadan. Jadi kami tinggal atur saja jadual masjid mana berbuka malam ini. Yang kenyan perlepeng tak pergi ke masjid ini, ke masjid ini, pergi ke masjid ini. Nah, dan ketika mereka melihat mahasiswa asing, maka langsung mahasiswa asing duluan yang didahulukan. Dan itu bukan cilet-cilet, Pak. Bukan bubur kanji. Tak cilet-cilet. Manok setengah kepala. Ayam itu setengah dia belah untuk satu porsi. Begitu gaya makannya memang. Cuma bagi kita sudah luar biasa. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besar pahala memberi makan orang yang sedang kelaparan. Nah, itu makanya kalau kita lihat orang, Pak, jualan tak laku-laku dan dia bersedih, nah, itu jangan ditahan uang. Karena yang orang yang harus kita lebih hargai yaitu orang yang tak minta. Tapi kita lihat, Masya Allah, ini di Lok Semami saya lihat ada orang tak pernah minta, tapi nampak wajahnya wajah menderita. Saya lihat itu ada orang yang jualan cermin, Pak, bawa gerobak jualan cermin. Jualan cermin berapa lagut? Masih lagut, masih laku orang jualan kacang rebus. Ini cermin. Saya berhenti, saya tanya, berapa, Pak? Yang kecil 50, yang lebih kecil lagi 40. Kalau yang sebesar ini tidak usah bayar, ambil aja, Pak, tapi tidak dibuat. Masya Allah, jualan cermin tapi tidak pernah minta. Itu yang begitu-begitu kita tolong, karena dia seorang suami yang harus memikirkan istri dan anak-anaknya. Itu kalau kayak gitu terusan, seandainya terjadi pada kita penghana, hari-hari kita tidak tahu cari di mana, keahlian tidak ada, disuruh gali parit tidak sanggup lagi, disuruh jadi kuli tidak sanggup, disuruh jadi angkut barang tidak sanggup. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Kemungkinan besar diminta cerai sama istri. Maka laki-laki yang begitu, yang Allah takdirkan hidupnya begitu, itu kesempatan kita masuk surga. Berikanlah sesuatu untuknya. Jadi beli cerminnya satu, tapi bayarnya 3, bayarnya 2. Nah, seharusnya begitu. Jadi untuk apa Ustaz cermin itu? Ya terserah Bapak lah, untuk apa cermin itu terserah aja. Masa saya mikir ke cermin yang mau dibawa kemana, kan begitu ceritanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini jawaban Nabi, dan penutupnya Nabi mengatakan wasqi ad-dham'an, selain memberi makan, berilah minum. Jadi makan minum itu termasuk amalan penyebab surga. Selain beri makan, berilah minum. Nah, makanya wakaf yang paling hebat ketika memberi minum, memberi air, wakaf sumur, ya. Di Arab Saudi itu, Pak, di hampir semua lini itu ketika Bapak umrah haji itu ada dibuat tempat untuk minum, Pak, dibuat tempat untuk minum. Itu tidak semuanya dari pemerintah, itu berlomba-lomba warga untuk bisa memberi minum kepada jamaah umrah dan jamaah haji. Kan yang model pipa selangnya di atas model begini, Pak, lalu kita bisa menahan mulut langsung minum, tinggal tekan. Itu mesin-mesin itu tidak semuanya dari pemerintah. Banyak warga yang berlomba-lomba untuk memberi minum kepada orang-orang yang datang ke negaranya. Dan yang paling banyak bersedekah selain daripada pemerintah yang buat, itu termasuklah perusahaan Bin Laden. Perusahaan Bin Laden. Bapak kalau ke Masjidil Haram, itu yang bersih-bersih Masjidil Haram, yang bersih Masjid Nabawi, itu tertulis di bajunya Bin Laden. Bin Laden itu keluarganya Usamah bin Laden. Usamahnya yang menjadi pemberontak, tetapi keluarga besarnya itu kayanya, Masya Allah. Dan mereka itu ingin berkhidmat kepada Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mereka melakukannya di mana-mana. Jadi menjadi sebuah yayasan besar menolong-nolong orang. Begitulah orang-orang berlomba-lomba untuk masuk surga. Dan dunia ini akan hancur, tinggallah amal yang menyebabkan kita selamat dengan apa yang pernah kita lakukan, insya-Allah. Baik, inilah isi hadis Nabi yang kita bahas di pagi hari ini.